Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari salah satu mata kuliah manajemen investasi tentang analisis fundamental. Kelompok kami terdiri atas 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Anissa, dengan NIM 20011301056. Lalu Bani Dwi Marcella dengan NIM 2001130500027. Berikutnya Vina Andini dengan NIM 20011301030. Dan Urmila Latifa dengan NIM 20011301057. Pembahasan awal akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Urmila Latifah. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode yang dilakukan para investor untuk mengetahui keamanan agar para calon investor bisa menentukan apakah saham pilihan mereka layak untuk dibeli atau tidak. Metode ini dilakukan untuk mengetahui faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan, poin penting lain dalam analisis fundamental adalah menganalisis manajemen perusahaan dan persaingan industri. Hal ini menjadi indikator penilaian apakah saham dihargai dengan baik dan adil di tengah pasar. Secara keseluruhan, analisis fundamental saham dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi, sektor-sektor industri, dan manajemen perusahaan. Pendekatan dalam analisis fundamental saham. Terdapat dua pendekatan yang bisa dilakukan di analisis fundamental saham. Biasanya dilakukan dalam analisis fundamental saham, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. 1. Pendekatan top-down. Pendekatan top-down atau disebut juga pendekatan dari atas ke bawah dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi terlebih dahulu, kemudian mencari sektor usaha unggulan, dan terakhir melihat kinerja keuangan perusahaan. Kondisi makroekonomi dianggap sangat mempengaruhi kinerja pasar modal dan saham perusahaan. Beberapa kondisi ekonomi yang biasa dijadikan analisa berupa sisi fisikal dan moneter, seperti perkembangan produk domestik bruto atau PDB, angka pengangguran, inflasi, dan perpajakan. 2. Pendekatan bottom-up. Berbanding terbalik dengan pendekatan top-down. Pendekatan bottom-up atau bisa disebut juga pendekatan yang dilakukan dari bawah ke atas. Investor perlu memilih saham incaran terlebih dahulu dan memilih kinerja atau laporan keuangannya. Investor kemudian harus memilih kembali apakah saham tersebut bisa digunakan dengan jangka panjang atau tidak. Begitu juga dengan membandingkannya dengan sektor industri sejenis. Dari sini, investor dapat melihat apakah harga saham yang beredar benar-benar menggambarkan seluruh nilai peluang dan resiko perusahaan. Kegunaan analisis fundamental. Analisis fundamental memiliki beberapa kegunaan di dalam investasi saham. 1. Membantu memilih saham yang baik untuk berinvestasi. Dengan menganalisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar dari perusahaan yang fundamentalnya kurang. 2. Mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham dengan mengetahui bagaimana keadaan ekonomi negara. Jadi, kita dapat mengetahui kapan kita mulai berinvestasi. 3. Mengetahui harga wajar suatu saham. Analisis fundamental dapat digunakan untuk menganalisis valuasi saham. Yang dimaksud valuasi saham adalah proses yang dilakukan investor untuk menilai apakah harga saham perusahaan yang menjadi tujuan investasi masih sesuai dengan nilai intrinsiknya. Yang dimaksud nilai intrinsiknya yaitu nilai yang sesungguhnya dalam suatu saham. Ada beberapa yang bisa digunakan untuk menghitung suatu saham. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghitung valuasi saham. Contohnya, yang satu metode PER atau Price Earning Ratio, 2 metode PBV atau Price to Book Value,
value ratio, yang ketiga metode DM atau discount dividend model, yang keempat ada DCF atau discount cash flow, yang kelima ada metode FCF atau free cash flow. Pembahasan berikutnya yaitu aspek dalam menganalisa faktor fundamental. Yang pertama, aspek makroekonomi, yaitu mempelajari kondisi ekonomi dan bagaimana pengaruhnya terhadap saham. Jadi, aspek ini fokus pada data ekonomi untuk menilai perusahaan ekonomi saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua itu aspek industri, yaitu di mana kita menganalisa apakah sebuah sektor kondisinya itu kondusif untuk bisnis. Penilaian bisa dilakukan terhadap kekuatan permintaan dan penawaran atas produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga yaitu aspek perusahaan, yaitu di mana kita menganalisa dari aspek makro sampai ke mikro. Aspek ini mengkaji data keuangan, manajemen, konsep, bisnis, dan persaingan. Berikut cara melakukan analisis fundamental. Itu ada dua cara, yang pertama kualitatif dan yang kedua itu kuantitatif. Yang pertama kita bahas kualitatif, yaitu kondisi perusahaan. Jadi kita lihat dari segi manajemennya itu gimana. Cek apakah perusahaan itu profit, net profit marginnya itu besar atau tidak, terus bertumbuh atau tidak. Cek juga sehat gak sih perusahaannya, utangnya banyak atau tidak. Itu bisa dilihat dari indikator yang namanya debt equity ratio. Kemudian setelah semuanya oke, cek valuasi. Biasanya itu menggunakan indikator PBV atau PER. Itu untuk menentukan mahal atau murah. Yang kedua itu kuantitatif, bisa disebut juga dengan rasio keuangan. Ada earning per share, EPS, price to earning ratio, PER, price to book value, PBV, return on equity, ROE, return on asset, ROA, debt to equity ratio, DER, dan dividend yield atau DY. Mungkin banyak pemula bingung bagaimana menentukan suatu emiten memiliki fundamental yang baik atau tidak. Di sini ada 6 rasio keuangan yang menjadi perhatian untuk kita para pemula untuk melihat suatu fundamental itu baik atau enggak di dalam suatu perusahaan. Pertama yang akan kita bahas yaitu earning per share atau EPS, adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham dengan rumus laba bersih setelah pajak dikurangi dividen dibagi jumlah saham beredar. Di mana EPS inilah yang menggambarkan laba suatu perusahaan, sehingga kita harus melihat apakah EPS dari waktu ke waktu itu mengalami pertambahan. Jika malah mengalami penurunan, ini menjadi tanda tanya apakah perusahaan itu baik atau tidak. Yang kedua itu ada price to earning ratio atau PER, adalah rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dengan rumus harga saham dibagi laba per saham atau IPS, di mana rasio ini menggambarkan harga saham itu dibandingkan dengan keuntungan. Maksudnya ini melihat apakah harga sekarang, harga pasar saat ini menggambarkan nilai perusahaan tersebut apakah termasuk dalam golongan mahal atau murah. Jadi indikasinya itu biasanya di atas 10x dikatakan over value atau mahal. Kalau di bawah 10x dikatakan under value atau murah. Yang ketiga itu yaitu price to book value atau PBV, adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan dengan rumus harga saham dibagi nilai buku. Prinsipnya sama dengan PER atau price to earning ratio, yaitu untuk melihat suatu perusahaan sudah murah atau belum, dimana biasanya kalau nilai PBV itu kurang dari 1x itu dikatakan murah, sedangkan kalau lebih dari 1x itu dikatakan mahal, dimana nilai bukunya itu biasanya disebut book value per share. Nah, yang keempat nih, yang penting, ini tuh menjadi salah satu solusi untuk para investor, yaitu adalah return on equity atau ROE. Saham dengan ROE yang tinggi, maka return saham terhadap modal dinilai tinggi. Dengan rumus laba bersih dibagi likuiditas, merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki.
pastikan pengembalian returnnya atau pertumbuhan suatu perusahaan itu lebih dari 12% atau 10% setidaknya. Kenapa? Kalau misalnya kurang dari 10% itu biasanya pertumbuhannya dinilai sangat lambat dan kita tuh pasti tidak sabaran. Jadi pastikan return on equity-nya itu di atas 10%. Itu sudah termasuk minimal. Lalu ada return on asset atau ROA. Rasio yang menggambarkan laba perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetorkan. Dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Ini tidak jauh berbeda dengan return on equity atau ROE. Return on asset melihat dari total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ROA perusahaan, maka mengidentifikasikan perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, debt equity ratio atau DER, yaitu adalah rasio untuk berapa besar utang dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Utang yang besar akan menjadikan resiko bagi suatu perusahaan dengan rumus total utang dibagi ekuitas. Pastikan DER itu atau nilai utang kurang dari 1x, kecuali kita menginvestasi di sektor perbankan dan konstruksi. Pastikan nilai DER-nya itu lebih dari 1x. Tapi selain sektor tersebut, pastikan kurang dari 1x. Yang terakhir yaitu dividend yield, adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham dengan rumus dividen per saham dibagi harga saham. Pastikan dividen yield-nya itu atau dividennya itu besar, ya apalagi untuk para investor. Artinya buah hasil dari kesabaran kita menunggu selama 1 tahun. Setidaknya harus sesuai. Keunggulan dan kelemahan laba per saham. Keunggulannya itu ada 3, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk menghitung price to earning ratio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan. Apakah harga saham di perusahaan tersebut itu murah atau mahal dibandingkan saham lainnya di industri yang sejenisnya gitu. Jadi harus dibandingkan lagi terlebih dahulu apakah harga saham tersebut murah atau malah harga saham itu justru mahal gitu. Yang kedua, membantu investor dalam membuat keputusan investasi. Apakah perusahaan yang investor itu sudah pilih gitu dapat memberikan keuntungan bagi si investor tersebut, atau malah perusahaan yang investor pilih itu tidak memberikan keuntungan sama sekali. Nah, itu harus dibandingkan lagi gitu, dilihat-lihat lagi gitu, apakah perusahaan itu memberi keuntungan atau tidak gitu. Yang ketiga, sebagai tolak ukur profitabilitas perusahaan, yakni kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dari hasil penjualan atau pemanfaatan aset dan juga modal saham tertentu. Adapun kelemahannya yaitu hanya melihat dari laba bersih saja sebagai variabel yang diperhitungkan, padahal kan bisa saja laba bersih perusahaan tersebut naik atau tinggi itu didapatkan dari menjual aset. Nah, oleh karena itu investor juga harus mengulik lagi nih laporan arus kas sebagai pelengkap analisanya gitu. Selanjutnya itu faktor-faktor fundamental. Faktor-faktor fundamental itu ada 4, yaitu yang pertama faktor politik, faktor keuangan, faktor eksternal, dan faktor ekonomi. Yang pertama faktor politik. Faktor politik ini sebagai alat indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar suatu perkembangan politik. Faktor ini juga berdampak pada pergerakan nilai tukar, tetapi ada kalanya faktor politik ini juga tidak membawa dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar tersebut.
Yang kedua, faktor keuangan. Faktor keuangan ini juga berguna untuk mengetahui perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah gitu, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga. Dan ini juga dilihat lagi apakah faktor keuangan ini membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan dari fundamental ekonomi atau tidak gitu. Nah, dan faktor ini pun juga mempengaruhi kebijakan nilai mata uang gitu. Yang keempat adalah faktor eksternal. Faktor ini dapat melihat perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara gitu. Faktor eksternal ini juga dapat membawa dampak regional efek bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama gitu, di dalam jangkauan yang sama. Dan faktor eksternal ini juga di dalam era global asset allocation, arus portofolio modal tidak lagi mengenai batas-batas wilayah negara. Yang terakhir itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan. Faktor ini juga merupakan faktor yang paling penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri gitu. Jadi faktor ekonomi ini salah satu faktor yang sangat penting gitu, dibandingkan dengan faktor politik, keuangan, dan eksternal. Itu yang lebih penting itu adalah faktor ekonomi ini gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari analisis fundamental itu sendiri berdasarkan aplikasi RTI Business. Oke, di sini udah ada tabelnya, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk perhitungan pertama itu berdasarkan earning per share ratio atau EPS. Ini tadi dari PT Semen Indonesia. Nah, untuk di tahun 2017 EPS-nya itu ada 340. Nah, untuk 2018 itu ada 519. Nah, ini bisa dikategorikan hijau karena dari tahun 2017 ke 2018 menunjukkan kenaikan rasio yang juga mengindikasi adanya kenaikan laba. Nah, untuk perhitungan kedua itu berdasarkan PER atau price to earning dari PT Semen Indonesia itu sendiri. Untuk tahun 2017 PER-nya itu ada 29,11 kali, serta 2018 ada 31,81 kali. Ini bisa dikategorikan juga hijau karena dari tahun 2017 ke 2018 menunjukkan peningkatan rasio yang dikarenakan harga pasarnya itu naik lebih cepat dari ekspektasi beberapa investor itu terlalu mahal. Untuk yang ketiga itu ada EPS Growth Rate Ratio dari PT Semen Indonesia itu sendiri. Untuk di tahun 2017-18 EPS Growth Ratio dari PT Semen Indonesia itu sendiri ada 40%. Untuk di 2018 ada 152%. Nah, ini dikategorikan merah karena dari tahun 2017 ke 18 menunjukkan kenaikan rasio yang juga mengindikasi adanya penurunan harga saham. Nah, yang keempat ada PER Growth Rate Ratio dari PT Semen Indonesia itu sendiri. Untuk di tahun 2017 PER Growth Ratio-nya itu ada 0,6 kali. Nah, untuk 2018 ada 1,42 kali. Ini bisa dikategorikan hijau karena dari tahun 2017 ke 2018 menunjukkan penurunan rasio yang juga mengindikasi adanya pertumbuhan PER.
serta menunjukkan saham tersebut layak dibeli. Yang kelima itu ada dividend per share ratio atau DPS. Untuk DPS di tahun 2017 itu ada 135,81. Untuk 2018 itu ada 207,64. Nah, ini bisa dikategorikan hijau juga karena dari tahun 2017 ke 2018 menunjukkan kenaikan rasio yang juga mengindikasi adanya kenaikan kinerja perusahaan. Kenaikan dividen itu dibayarkan oleh perusahaan dan menunjukkan jumlah aktual yang diterima oleh pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimiliki. Itu untuk yang DPS tadi. Nah, yang keenam ini ada dividend yield dan cover ratio. Untuk dividend yield PT Semen Indonesia ini di tahun 2017 ada 0,3%, serta di 2018 itu ada 2,17%. Nah, untuk dividend covernya itu di tahun 2017 ada 2,5 kali, serta di 2018 pun sama 2,5 kali. Nah, untuk dividen yield sendiri bisa dikategorikan hijau karena dari tahun 2017 menunjukkan kenaikan dividen yields, di mana kenaikan dividen yields ini mengindikasi kenaikan tingkat keuntungan investasi yang diharapkan apabila saham dibeli dengan harga pasar saat ini. Nah, untuk dividen covernya bisa juga dikategorikan hijau karena dari tahun 2017 ke 2018 menunjukkan dividen yields yang stabil dan tidak ada kenaikan atau penurunan, di mana hal tersebut mengindikasi kemampuan perusahaan dalam membayar dividen di masa yang akan datang untuk tetap sama. Perhitungan yang saya bacakan tadi, di sini ada tabel di mana kategori hijau merah yang saya sebutkan tadi diurutkan satu persatu. Dari PT Semen Indonesia itu sendiri, kekuatan finansialnya itu ada di sini. Untuk EPS-nya itu hijau, price to earning ratio-nya itu hijau, terus EPS growth rate-nya itu merah, price earning ratio growth-nya itu hijau, serta dividen per share real and cover-nya itu hijau. Dari analisis fundamental yang telah saya lakukan, saya melihat bahwa pasar sampai tingkat tertentu itu mengakui adanya perbaikan prospek perubahan, dan ini menyebabkan harga pasar naik selama 12 bulan terakhir atau 1 tahun. Dengan begitu bukanlah sesuatu yang tidak realistis jika kita memasukkan saham perusahaan PT Semen Indonesia ini ke dalam daftar beli. Itu tadi dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah ucapan, atau salah pembawaan dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.